kuis. Memang udah budaya itu udah melekat sekali sepertinya gitu ya dari sisi Kang Helmi itu sendiri ya. Mungkin boleh ceritakan apa yang akhirnya mendorong untuk membuat festival ini? Silakan. Jadi awalnya gue sama Denny nih. Gue sama Denny itu sebenarnya nggak ada cocok-cocoknya. Dibuka dulu dong. Dulu nih saingan gue nih. Kamu pinter di dunia entertainment. Ceritain. Tiap kali ada event-event besar, PON, SEA Games, saingan gue tuh cuma Denny Malik. Ya. Sekarang ada Wisnu Tama di belakang kita tuh ya. Di awal. Jadi lucu tuh. Jadi gue bersatu gara-gara lintas lawan aja. Ya, jadi kita. Tapi gue tahu dia seorang profesional, dia berkarya, dia juga menghormati gue sebagai seorang. Saya lebih orang di belakang layar ya. Kalau gue di depan layar itu cuma nyanyi doang. The man behind. Ya, the man behind. Dia nyanyi sih bisa, tapi nanti takutnya Tanto Wiyaya saya ini. Ya, bini gue juga anak 70 ya. Oh iya. Jadi teman teater saya. Jadi suami istri semua. Jadi ini nih, sedih semua ya? melengkapi apa yang dikatakan Denny. Blok M. Yang gue bikin filmnya, dulu gue bikin novel. Zaman dulu novelis top itu Hilman. Nah gue itu pegawai negeri karena gue alumnista. Ya, gaji gue kecil, 120.000. Bilang gue nyari duitnya dari mana tuh? Akhirnya ada lupus lagi top. Gue bikin lah kayak gitulah ya. Gue bikin namanya Lintar. Ya, sempat jadi film juga tuh ketika musim durian tiba. Yang main Oki, Lady Alice. Habis itu gue bikin lagi nih, karena gue agak di blacklist tuh, nyanyiin Hilman. Ya, dia Helmi, gue Hilman, dia lupus, gue Lintar. Akhirnya gue bikin lagi namanya serial Ola. Yang pertama itu adalah Blok M, bahkan Lukas Meja. Blok M. Orang bingung kenapa anak stan. Orang bikin stan itu minta enggak, gue dulu di sini. Ini tempat gue ngadem dulu. Gue kan jalan di Gunawarman keringetan sebelum naik bis yang pakai karcis itu sini. Zaman susah ya. Zaman sponsor. Sorry, ngadem apa cabut nih? Ya, ngadem. Aslinya kan bagus banget nih. Kirain cabut. Ya, jadi akhirnya salah satu gue nyari duit itu mau bikin novel. Gue bikin lah Blok M, bahkan lokasi Mejeng. Dulu tadi yang terang Mejeng, ya jadi proses ya menarik lawan jenis lah ya. Waduh, kalau gue tuh narik lawan jenis tapi nggak ada bagian gitu. Anak 70 nggak pernah ada yang mau. Wah kita ada bawa pakai buku stand gitu, waduh nggak ada yang Belum ada kafe soalnya. Jadi zaman itu, Denny Malik udah jadi bintang, gue tuh masih jadi pegawai negeri. Jadi akhirnya kita bertemu di sini dan gue bikin dan akhirnya itu menjadi film yang kemudian masuk TVRI. Ya, diminta oleh Paramita Rusadi dan Desi Nasari. Tadi Desi saya WA dan Desi Nasari baru saja dapat gelar doktor ya, PhD. Dan dia akan hadir ya, dia salah satu ikon masa itu. Teman-teman, ya wartawan, kalau menurut gua, jurnalis ya, adik-adik gua, junior gua, menurut saya era 80 akhir 90-an itu adalah puncaknya pop culture di Indonesia. Dan itu pusatnya di selatan, men. Lu mau ngomong apa? Ya, film itu ceritanya selatan dan bintang-bintangnya anak selatan, anak 6, anak 9, anak 11, anak 70. Sampai settingnya juga settingnya saya mana? Iya, settingnya sama nama. Gita Cinta dari SMA, semua Puspa Indah Taman Hati, Ali Topan anak jalanan, dan kemudian apa catatan si Boy. Nah, catatan si Boy. Jadi itu bintangnya Rano Karno, Yesi Gusman, Lydia Kandau, Meriam Belina, kita apa? Ya, kita Mustafa. Ya kan itu aja tuh. Dan itu anak sini tuh. Sandro Tobing dengan Pangeran Pantai Biru yang tiruan Blue Lagoon itu segala macam. Film gua Blok M, terus ada lagi Tarik Kejang. Lu bilang apa ya? Tarik Kejang. Iya. Dulu bener. Dede Yusuf. Wah, banyak banget jazz nih penyanyi. Kalau musik agak ke pusat tapi masih selatan juga tuh dianggap itu cuma 3. Itu melahirkan musisi-musisi hebat ya. Adi MS, kemudian Erwin Gutawa sama 6. Kemudian ada lagi Reni Nur, ada lagi Erwin Gutawa udah kita sebut, Era Mono. Wah, udah semua tuh. Ya, jadi menurut saya perpaduan ini. Jadi kalau sekarang bahasa anak Jaksel, dari dulu Jaksel itu sentra pop culture. Kita ngomong film, kita ngomong apalagi, kita ngomong musik. Musik itu era itu juga ada Mas Guru Soekarno Putra ya. Juga di sini tuh Suara Mardika dan sebagainya. Dan lagu-lagunya keren kan melahirkan bintang-bintang hebat ya.
Denny Malik ini sebenarnya gue bingung dia bisa nyanyi dan bagus lagi gitu ya. Sebenarnya dia penari dan koreografer. Ya ini mungkin ada sebagian anak SM segala macam ya. Kemudian ada menjelma jadi ada GSP. Itu era-era itu tuh keren loh. Fashionnya keren. Ya kemudian ada kegiatan apa otomotif ya. Itu yang disebut lintas Melawai yang keceng itu. Nah ini kita akan ulang lagi nih. 2 hari Sabtu dan Minggu. Ini yang ngantri anak VW, anak macam-macam Kresida, ya, anak Starlet, anak apa Civic Strikan, ini udah ngantri semua nih. Anak hardcore semua akan kita ngecek 2 hari. Alhamdulillah kita udah dapat izin. Jadi menurut saya makan itu ini bisa beli dari ayam berkah, ya roti bakar Edi awalnya dari Blok M, ya GM apalagi dari Queen, dari Queen ya. Kemudian ada lagi AHA, American Hamburger AHA gitu ya. Jadi menurut saya pop culture lengkap banget. Dulu di sini ada Aldiron, ada MM Fashion, ya kemudian ada bowling, ya, ada lipstick. Nontonnya di New Garden Hall, pacarannya di Mata THU. Jadi udah punya siapa saya nggak tahu. Aduh, saya kan Itu nostalgia yang dahsyat, nostalgia yang dahsyat. Jadi saya bilang, dan tiba-tiba saya rindu gitu, kesibukan saya. Ya sejak saya dulu jadi di TVRI, one day saya mau mengulang itu, karena saya berhutang. Saya ini akuntan, saya bukan degree. Saya berhutang tanpa saya pernah menulis blog yang mungkin orang tidak mengenal saya sebagai seniman, orang tidak mengenal saya sebagai budayawan. Makanya tahun lalu saya ajak Denny dan kita lupakan persaingan, kita bersatu siapa. Ini partner gua, ya ini teh botol. Siapapun IO-nya maupun pokoknya kembang apinya terdiam. Ya ini teh botol. Nggak ada yang nanti. Gua ajak Rizky ini, murid saya bisnis dan kita bikin ini tahun lalu terwujud. Gua modalin sendiri, pakai duit gua agak rugi-rugi dikit tapi gua happy banget. Karena lintas Melawai akhirnya yang nonton banyak banget. Ada yang pulang dari Prancis, ada yang pulang dari Amerika gitu. Kemarin kita jebol-jebol aja gitu. Dan sekarang kita akan di tempat yang lebih proper ya, lebih tertutup di Taman Purwi ya. Penonton lebih banyak. Alhamdulillah sponsor juga agak lebih menggembirakan lah dari tahun lalu. Tahun lalu gua hampir pucat-pucat. Tiketnya gue pikir penuh, ternyata jebol. Gue marah-marah sama dia gitu. Gimana sih? Maksudnya sekian nih, ternyata dikit banget gitu. Kemarin itu ini ID-nya banyak banget dipakai macam-macam tuh. Jadi satu ID dipakai 5 kali. Ya, jadi tahun ini kita akan lebih tertib. Dan tentu saja tahun lalu sukses bukan saja karena kita mendatangkan penyanyi yang hebat-hebat, tetapi peran dari media ya dipimpin oleh Mas Rudi, terima kasih yang sangat membantu kami. Ada siaran langsung tiap hari. Bagaimana dari TV One, CNN gitu. Jadi kami mohon bantuan banget. Tahun ini kita janjikan show-nya lebih besar, artisnya lebih banyak. Kalau saya boleh sebut ya, ada Kinan Nasution yang lagunya Nuansa Bening, tiba-tiba ketop lagi. Ada Club, ya ada Club Project, ada Ahmad Albar, ada Yana, Julio, Lintazain, ada Harvey Maleholo, ada Trio Libers, ada Sandro Tobing, temennya semua. Ada Sandro, ya, kemudian ada Krakatau, ada Karimata, ya, ada PSP, Pancaran Sinar Patroma. PSB kan? Kalau bos, ada Panes RM, sampai banyak banget bos. Dan ada Solid 80 yang Penggiwenas. Ada impersonator dari Rolling Stone, Ecin Speed Band dengan Rico. Dan ada Chaplin. Chaplin mah disuruh niru lagu apa aja bisa gitu. Jadi ada tribute to Chrisit ya, dinyanyikan oleh anaknya. Pasca ada Deddy Dukun, tribute to Dian Pramana Putra. Wow, dasar benar siapa? Ada Ikang Fauzi, ada Berry Liku menyanyikan lagu-lagunya Utaliku Mahua. Ya, ada lagi misalnya trio Aman Ablan, ya menjadi dirinya sendiri. Ada jalan itu Aman Ablan ya. Jadi menurut saya tahun ini kita akan, dan kita ada nobar bareng loh. Film-film tahun 80-an, 90-an kita nonton Catatan Si Boy, kita akan nonton Tari Kejang, Kaula Anak Muda ya.
kita nonton apa Blok M. Jadi saya pikir itu yang kita janjikan, dan ada festival-festival, ada kompetisi-kompetisi yang kita berharap ini lebih menjadi, kita tuh udah dijanjikan ini akan menjadi kalender tahunan. Dan gue seneng banget karena ini bagian dari kontribusi kami, saya, Denny, Doni, dan Rizky untuk Republik ini, bahwa budaya itu nggak boleh mati. Dan saya janjikan ya, era itu era terbaik. Dan lagu-lagu ini lucunya dinyanyikan lagi oleh anak-anak ya. Tiba-tiba saat kau hadir dinyanyiin lagi. Tiba-tiba lagunya Kinar Nuansa Bening dinyanyiin lagi. Tiba-tiba Reza Artamevia menjadi sangat top, dinyanyikan di ruang-ruang yang gelap-gelap gitu-gitu ya. Dan Faris RM tetap on ya. Faris tadi ketemu Rizky Jumatan dia. Jumatan dia. Dan dia happy banget di sini. Jadi menurut saya, aduh ini tolong banget. Saya minta tolong dari teman-teman media yang mari kita sebarkan kebaikan ini gitu ya. Dan ini kita menjelang pilkada ya, kita berharap kita damai-damai lah. Ya dengan musik kita damai. Anda boleh pilihan ya, di Jakarta ada berapa? 3 pilihan ya. Ya terserah lu lah. Yang penting di dalam ini kita bersama-sama aja. Ya nggak usah terpisah-pisah. Gua sama Denny juga beda pilihan. Ya. Sorry ya, gue menang ya, sorry ya. Oke, kayaknya saya harus lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ayah berkah itu ya. Kita ketawa-ketawa. Swensen juga ya? Belum dapat. Ya, jadi itu ya. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan. Sebetulnya untuk production di volume kedua akan lebih rapi, akan lebih besar dari yang volume pertama. Lagunya apa? Macam-macam. Anak-anak muda sekarang nyanyi begitu. Walaupun mereka nggak tahu ini aslinya nyanyi siapa. Orang nggak tahu ternyata tiba-tiba Nuansa Bening top lagi gara-gara Ahmad Dhani ya. Ahmad Dhani sebelum jadi dia orang nggak tahu penyanyi aslinya itu adalah Kinan Nasution. Kinan kami undang. Jadi yang kayak gitu tuh. Tiba-tiba saat kau hadir di setiap pesta. Terus ada lagunya apa tuh ya, pokoknya dari Kita Cinta. Itu lagu jam di setiap pesta itu kan. Ya, teman gua paduan suara betul ya. Belum tahu. Jadi tiba-tiba, nah ini kita tahu banget musik itu berulang ya, berulang. Walaupun dengan kita tahu dulu lagu Killing Me Softly dinyanyikan pertama itu Shelby Bassey, orang nggak tahu tiba-tiba top lagi di Refugees gitu ya, Refugees. Jadi saya percaya banget musik kalau keren aja. Ya kadang-kadang diganti aransemen dia tetap kekinian. Jadi supaya Memang cara trennya anak-anak itu juga setelah di Chicago, review ini lagi. Ya. Mereka suka, karena kembali lagi ke retro sekarang, vintage yang beda. Jadi anak-anak sekarang suka yang retro, yang vintage gitu. Jadi pas banget. termasuk fashion ya. Ya fashion ya. Jangan kaget nanti, jangan ditiru dulu gayanya dari Malik. Lu pakai apa? Kondom gitu ya. Iya dulu saat ketek ya, jadi misalnya robek udah, harus butuh 10.000. Dulu kayaknya sebenarnya itu kalau nggak gaul. Iya. Sebenarnya pengen nanya sih konsep dari video jalan-jalan sore itu tuh uang kalaplet luar biasa ada. Aduh jangan anak saya lihat ya. Kalau anak saya lihat, Pak kok bisa sih kayak begitu? Anak gue bilang gitu. Ya, dulu kalau nggak gitu nggak gaya. Kan zaman itu semua kayaknya apalagi penyanyi ya harus gondrong. Gila Pak, semuanya rambutnya gondrong-gondrong. Jadi kayaknya ya gitu deh. Oke, ini menarik sekali. Tapi mau tanya nih. Secara korban sebenarnya sama sih, tapi antusiasme komunitasnya semakin banyak. Ya kita perlu apresiasi juga komunitas yang turut mendukung. Ini tadi di depan juga ada komunitas PW. Terima kasih bapak-bapak telah hadir menempatkan PW-nya. Ada Go 90s, ada Skin Lover, ada Senayan Skin, ada sepeda SBMX, ada banyak lah pokoknya Cil, mungkin nggak bisa sebutin satu-satu, tapi yang pasti antusiasmenya itu luar biasa banget. Dan kita itu sangat membuka masyarakat yang ingin berpartisipasi ke kita, itu kita buka secara lebar. Kayak misalkan ada SLTA kumpulan angkatan 83 saya Jakarta, itu kita terima gitu. Dan kita tuh sebenarnya gini, kita tuh pengen banget membawa nuansa kecintaan Indonesia kita tuh juga ada, makanya di setiap hari di Jumat, Sabtu, Minggu itu akan ada lagu-lagu nasional yang dimana
kita tuh pengen terbakar jiwanya apapun yang terjadi di luar sana, tapi Lintas Melawai inilah tempat di mana kita bersatu, bersenang-senang bersama dan mencintai Indonesia sepenuh hati. Gitu sih.